channel saya, channel Dan Psikolog. Setelah sekian lama saya mungkin tidak posting ya. Insya Allah hari ini saya akan berbagi sedikit yang saya pahami. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan fungsinya dari honing, ya, honing atau sharpening. Jadi di lapangan itu jagal itu seringkali kita tidak butuh apa yang namanya asahan, karena pastinya golok itu sudah tajam ya di hari-hari sebelum hari penyembelihan. Nah, kenapa kita butuh honing? Karena memang ketika di lapangan itu pemakaian pertama mungkin sudah tajam, pemakaian kedua, ketiga dan seterusnya dipastikan ada penurunan tingkat ketajaman dari golok atau pisau kita, pisau sembelih kita. Maka kita butuh apa yang namanya honing, ya, honing. Karena kalau asahan repot. Jadi honing itu bisa sesaat sebelum menyembelih atau sesaat setelah menyembelih hewan sebelumnya, sebelum kita menyembelih hewan berikutnya. Jadi cara praktis adalah dengan menggunakan honing. Prinsipnya seperti apa honing itu? Ya, jadi prinsipnya adalah honing itu untuk meluruskan mata bilah. Ya, meluruskan mata bilah. Jadi jika dibayangkan mata bilah itu, kalau bilah seperti ini misalnya, ini kan bilah seperti ini, bilah seperti ini. Jadi mata bilah di atas. Nah, mata bilah itu bentuknya seperti ini, ya. Ini yang di bawah itu punggung bilah, ini mata bilah dalam keadaan tajam seperti ini. Tapi kalau ketika kita menyembelih terkena tulang atau apapun gitu ya, tulang leher atau kena lemak, dia kena benda tajam, dia akan berbelok seperti ini, ya. Dia bukan harus diasah, tapi harus diluruskan memakai honing. Kalau sudah pakai honing, dia akan lurus kembali seperti ini, gitu ya. Jadi tadi ini dia berbelok, tapi untuk menajamkannya kembali, dia harus diluruskan kembali. Jadi posisinya berdiri lagi. Nah, itu harus memakai apa yang namanya honing, ya. Macam-macam honing. Ada yang mahal, dari yang mahal sampai yang jutaan. Yang paling murah mungkin ada yang 50.000, ya. Yang bahan limbah 50.000. Ada juga yang ratusan ribu sampai jutaan. Seperti FDIC itu harganya jutaan. Nah, ini saya punya harganya sedang-sedang saja, ratusan ribu saja, gitu ya. Yang ini mereknya Jingmo, ini Jianfeng. Ada juga yang bulat, ada yang oval seperti ini, ya. Nah, sekarang kita praktekkan bagaimana cara menggunakan honing, ya. Nah, sekarang saya punya golok ini, golok sembelih. Ini tajam, dalam kondisi tajam, ya, dalam kondisi tajam. Nah, setelah dipakai, ceritanya gitu ya, setelah dipakai terkena tulang, kita tumpulkan, ya. Jadi mata bilahnya jadi tumpul, ya. Tangan saya juga sampai kebal, ya, tumpul. Ya, kita tes ya, sudah tidak seperti tadi ketajamannya. Bagaimana caranya? Ya, kita harus pakai honing supaya mengembalikan ketajamannya. Kalau di lapangan itu kita nggak bisa bawa asahan, ya, repotnya. Yang paling mungkin pakai honing, dan ini paling mudah, ya. Cara memakai honing cara memakai honing ini kan pertama tangan kita di handle honing, jangan di sini. Jadi di belakang guard, ini pengaman. Ini pengaman, jadi jangan di depan pengaman tapi di belakangnya. Karena kan kita nanti posisinya seperti ini.
Nah, bisa jadi seperti ini. Kalau posisi di sini bisa jadi tangan kita terkena. Ya, jadi untuk safety tangan kita di belakang guard, belakang pengaman. Ya. Nah, kalau kita bayangkan ini honing seperti ini, lihat dari depan. Nah, sudutnya sudut kita memakai honing itu sudutnya sama persis dengan sudut ketika mengasah. Ya, kalau ketika mengasah sudutnya itu 15 derajat sama juga sama ketika menghoning juga sekian 15 derajat. Nah, kalau ini nempel ya, nempel itu berarti 0 derajat. Nah, supaya kena berarti segini, kira-kira 10 berapa nih? 10 derajat ya. Jadi bagaimana supaya matanya itu kena. Nah, matanya kena. Bukan bodinya tapi matanya kena. Digerakkan seperti ini dari pangkal sampai ujung, kiri dan kanan. Ya, itu ya slow motionnya. Sekarang kita cara normalnya. Tuh. Digerakkan dari pangkal sampai ujung dengan sudut yang konstan. Jadi kanan sebelahnya kiri, kanan kiri ya. Coba kita tes kembali apakah sudah kembali lagi. Sudah tajam ya, rasanya sudah tajam. Jadi kalau sudah tajam berarti dia sudah berdiri kembali. Yang tadinya dia begini, dia sudah kembali tegak ya. Dan ditekan seperlunya, secukupnya, jangan juga terlalu ditekan ya. Untuk finishing, bahkan ketika di finishing itu asal ngambang aja, asal ngambang ya, mengandalkan berat dari bilah itu sendiri. Jadi nggak perlu ditekan, asal dia menggesek ya, sudah cukup. Tambahkan kembali. Ya, jadi sudah tajam kembali ya. Baik, demikian tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya honing itu untuk mengembalikan ketajaman bilah ketika dia